Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel tempat orang-orang pintar berkumpul. Seperti yang saya ungkapkan selalu, orang pintar pasti bertemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan mau bertemu dengan orang bebal. Sehingga kalau Anda orang pintar, silakan gabung di channel YouTube saya ini, di mana kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik yang membuat saudara-saudara itu bisa melek hukum, bisa mengerti seperti apa sih hukum itu sebenarnya. Jadi kalau ada anggapan-anggapan di luar yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, di sini akan kita bedah apakah adigium itu benar nggak sih, ya, supaya masyarakat juga tidak mendeskripsikan hukum itu sendiri, karena hukum adalah sebagai panglima. Kalau hukum sebagai panglima, artinya kita harus mempercayakan hukum itu. Memang ada kata orang bijak, hukum itu bisa menjadi panglima apabila di tangan orang yang benar. Kalau hukum berada di tangan orang tidak benar, hukum itu akan bisa menjadi pedang bermata dua. Hari ini saya mengundang seorang pengacara, street lawyer, yang sudah melalang buana ke sana kemari, membela banyak orang, membela hak-hak rakyat kecil, yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Saya kenal beliau cukup lama, karena beliau itu orang yang sangat tegas. Saya senang beliau berkenan saya undang di channel YouTube saya ini. Dan saya mengundang orang-orang yang punya kredibilitas di dalam channel saya ini. Salah satunya beliau. Karena saya lihat beliau adalah seorang pengacara yang berdedikasi, saya undang beliau untuk berkenan hadir di channel YouTube saya. Hari ini saya mau mengundang beliau agar tidak berlama-lama, maka saya memanggil saudara saya, teman saya, sahabat saya yang sudah lama berkiprah di dunia advokat. Inilah dia, Bapak Sigop Tambunan. Selamat datang Pak Sigop Tambunan. Selamat datang Pak Fernando. Ya, gimana Bro Sigop hari-hari ini? Kesehatannya gimana nih? Wah, puji Tuhan. Terima kasih. Kalau sampai hari ini juga masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke ya, artinya Bro Sigop inilah ya, selalu prokes ya. Ya, tentu. Mungkin saya baru tadi lepaskan masker karena kebetulan biar nggak susah saya bicara. Oh iya ya. Gitu. Bukan berarti tidak prokes ya. Saya Iya. mencoba untuk berusaha untuk prokes. Ya, Saya saya mungkin. percaya dimanapun orang-orang yang masuk ke ruangan kita ini kan pasti memakai masker. Tapi karena memang kita mau wawancara, kita mau bertukar pikiran gimana hukum itu. Tadi saya lihat Bro buka maskernya, dan orang-orang yang dengan prokes yang bisa melewati dua kemarin tuh fase pertama sudah ada orang yang dipanggil Tuhan. Betul. Fase kedua sudah ada juga kan. Iya. Nah, saya yakin orang-orang yang sudah melewati fase kedua ini yang memang menjalankan prokes ya. Nah, begitu Bro. Jadi saya mau dengar gimana sih pengalaman Bro, atau sering berseliweran sentimen-sentimen terhadap penegak hukum, ya kan? Ya, sebelum itu saya mau tanya, sejak kapan Bro Sigop tuh jadi pengacara? Wah, ini pertanyaannya agak berat juga ya dibilangnya, karena ini pendapat bagaimana tentang pandangan saya terhadap penegak hukum itu gitu kan. Nah, tapi mungkin ada baiknya saya bicara soal latar belakang historinya bagaimana kan. Kenapa saya bisa mendedikasikan waktu, tenaga,
atau pikiran saya ke profesi pengacara, nah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih. Saya sangat antusias sekali nih dipanggil Bang Fernando ya untuk mengisi jadwalnya, untuk mengisi kontennya ini. Karena untuk sekarang ini memang media itu satu-satunya tolak ukur untuk kemajuan sebuah peradaban suatu negara. Ya, saya mengingat ada perkataan orang bijak. Ya, orang yang menguasai media itulah yang akan menguasai dunia, begitu. Jadi saya kira ini sebuah langkah yang sangat bagus sekali untuk sebagai saluran bagi masyarakat, khususnya saya sebagai praktisi hukum. Saya perlu media seperti ini untuk bagaimana memberikan advokasi, mungkin barangkali tidak tersalur ya, atau tidak kesampaian pada masyarakat yang membutuhkan di bidang pelayanan hukum. Nah, ini salah satu langkah yang sangat bagus sekali. Jadi sangat saya appreciate untuk Bang Fernando yang telah membuka channel ini. Oke, saya akan masuk mungkin dari mana saya berangkat hingga pada saat ini. Jadi saya teringat waktu saya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP tepatnya. Kebetulan saya berasal dari sebuah kampung di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, tepatnya Tabanan Utara, di desa Paratusan, Sigotong, Tabanan Utara, itu persis namanya. Jadi saya sangat antusias sekali menonton berita ya. Jadi satu-satunya saat itu media yang bisa saya tonton adalah TVRI. Oh iya, hanya TVRI. Dan memang di daerah saya sangat langka sekali yang memiliki TVRI, televisi ya. Jadi kami harus bersusah payah untuk bisa menyaksikan langsung siaran TVRI. Dan kebetulan di daerah saat itu mungkin karena belum begitu terbuka informasi itu, kita sangat terpengaruh kepada kesuksesan salah satu perantau ya. Perantau biasanya begitu. Kalau ya? di wilayah-wilayah sana yang bisa membangun sebuah motivasi itu adalah perantau-perantau yang sudah, katakanlah, sudah sukses. Perantau artinya keluar dari Sumatera Utara kah, atau hanya keluar dari kampungnya Bro Sigok? Pokoknya dia kalau ukurannya itu waktu itu, kalau nggak di Jakarta ya, di Medan ya, kita kan tahu kan yang itu. Ya, Surabaya ya kan. Nah, ya, kalau ukuran kita kan SMP pada saat itu umur kurang lebih 14 sampai 15 tahun pada saat itu kan. Nah, jadi kita masih belum begitu terbuka terhadap informasi-informasi. Jadi kita taunya Jakarta, Medan, sentralnya waktu itu kalau perantau-perantau dari kita. Jadi saya teringat almarhum Robert Ojahan Tambunan, RO Tambunan. Di zamannya beliau itu sudah sangat, ketokohannya tidak diragukan lagi. Jadi udah tokoh nasional pada saat itu. Iya, tahun 92 sampai 93 waktu itu saya SMP. Kalau nggak salah beliau tuh salah satu tim TPDI ya? Betul sekali. Jadi salah satu pendiri ya TPDI. Tim Pembela Demokrasi Indonesia di zamannya konflik yang terjadi di tubuh PDI pada saat itu. Ya, jadi adanya dua kepemimpinan PDI. Betul. Ya? Jadi tapi saya nggak mau membahas khusus beliau karena memang itu yang menjadi pemicu. Tokoh itu yang menjadi pemicu karena memang beliau itu berasal dari kampung kami gitu. Nah, dari jarak antara rumah saya dengan rumah beliau, keluarga beliau di kampung itu paling hanya jarak 1 kilo ya, 1 kilometer. Nah, jadi satu ketika saya menonton berita, dunia dalam berita pada saat itu, jadi dia waktu itu kalau nggak salah dia menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI. Ya, jadi dia saat itu berbicara di depan rapat DPR pada saat itu. Nah, waktu itu kan ketika melihat, wah kita sangat seperti wah hebat sekali kan, terhipnotis lah ya. Oh siapa beliau itu kan gitu. Jadi saya tanya-tanya, wah itu pengacara deh. Jadi ternyata beliau itu pengacara. Pada saat itu saya tahu pengacara. Loh,
kok bisa jadi anggota dewan kan begitu. Mhm. Jadi saya nggak tahu bagaimana ceritanya dia bagaimana menjalankan profesi advokat kemudian menjadi seorang anggota dewan legislatif Oke. pada saat itu. Tapi hanya di situ saja ceritanya. Jadi itulah yang mencoba membentuk uh, opini di dalam pikiran saya Mhm. untuk wah bagaimana supaya bisa seperti beliau ya kan gitu ya. Nah, jadi Mhm. saya mulai dari situ. Jadi terakhir saya mencoba belajar ya, belajar seadanya lah saya bilang kalau di kampung sana bagaimana lah. Tapi yang penting kita selalu berusaha belajar dan kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir untuk ukuran di kampung saya ya, saya pikir saya adalah orang yang beruntung. Oke. Kenapa? Kampung Bro itu di mana? Oh, Persisnya. saya di Sigotom. Sigotom itu di Kecamatan Pangaribuan. Pangaribuan, Taman Utara. Jadi kurang lebih 45 km dari Tarutung lah. Oh, Ah, oke. jadi pada saat itu memang saya sangat tahu betul akses pendidikan itu sangat jauh lah ya. Iya. Kita harus berjalan kaki sampai ke sekolah kurang lebih 3 kilo. Nah, itu jalan kaki itu. Nah, tapi itulah yang menjadi pergolakan yang membentuk bagaimana supaya saya mencoba untuk mendongkrak diri saya menjadi orang yang seperti seperti yang tadi kan gitu. Oh, jadi Bro tuh terinspirasi Iya. sama itu Beliau. almarhum Almarhum RO beliau, Tambunan ya. Iya. Nah, Oke. jadi untuk mewujudkan tentu harus belajar keras katanya. Iya. Ya memang itu. Saya mencoba melakoni apa yang disampaikan oleh guru-guru dan juga orang-orang yang mengasihi kita. Kamu harus belajar. Ya, belajarnya yang saya seperti yang saya terapkan ya biasa aja sih, membaca paling banyak ya. Nah, jadi saya katakan saya adalah orang yang beruntung pada saat itu. Karena kalau kami dari satu angkatan di kelas 3 itu SMP itu kurang lebih 120 orang. Mungkin kalau dihitung kami hanya dari 5% atau 7% yang melanjut kemudian yang saya ketahui kemudian melanjutkan kuliah ya. Oh, oke. Nah, artinya tahap SMA kan saya tidak tahu, tapi setelah saya kuliah saya mencoba mencari tahu kan gitu. Ternyata di angkatan kami yang satu kelas waktu itu satu angkatan itu dari 120-an orang kurang lebih itu ya nggak nyampe 7% itu yang sampai ke bangku perkuliahan bangku. Nah, jadi itu makanya saya bilang saya beruntung. Iya, iya. Karena di zaman Bro tuh mungkin tamat sampai SMA aja tuh udah beruntung ya. Betul sekali. Itu sangat beruntung. Makanya saya bilang saya beruntung. Jadi saya lulus di SMA negeri di salah satu SMA negeri di Medan dan mungkin itulah kilas balik saya lulus ke bangku perguruan tinggi negeri di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi saya menyelesaikan bangku kuliah saya dari Universitas Sumatera Utara tahun 1999. Nah, jadi kemudian karena itu kan sudah terbentuk di dalam pikiran saya bahwa inilah langkah saya untuk menuju itu kan. Ya. Nah, itulah langkah saya menuju profesi yang tadi saya seperti almarhum RO Tambunan tersebut ya. Jadi saya membuka di situ. Jadi kemudian saya berhasil menyelesaikan bangku perkuliahan itu kurang lebih 5 tahun pas ya, standar lah normal itu. Kalau di teman-teman kita pada saat itu udah termasuk lama lah katanya. Kalau yang mau cepat ada yang 3,5 tahun, ada saya kenal ya teman saya yang 3,5 tahun sudah tamat menyelesaikan kuliah dan sekarang dia sudah jadi hakim. Saya tahu persis orangnya. Tapi untuk ukuran saya ya normal sudah standar lah, bisa menyelesaikan 5 tahun. Nah, kemudian saya kalau setelah tamat di bangku perguruan tinggi negeri pada saat itu mau kemana saya kan gitu. Jadi kalau informasi yang kau dengar kalau mau jadi pengacara kawan jangan di Medan katanya. Apa gitu. Kenapa? Ya, jadi saya tidak tahu kenapa sampai ada pernyataan seperti itu. Jadi kalau informasi yang disampaikan teman-teman itu ya kalau di Medan itu perkaranya sangat sedikit ya dibandingkan dengan di Jakarta. Jadi tolak ukurnya selalu Jakarta. Apa karena orang Medan nggak mau berperkara apa gimana? Kalau dibilang orang Medan tidak mau berperkara, saya kira enggak. Kalau kita teliti
perkara-perkara ada di Mahkamah Agung itu, Hmm? itu Pengadilan Negeri Medan itu banyak sekali perkara dari tahun 1940-an juga sudah banyak. Oh ya. Kan gitu. Kalau kita buka itu informasi di Mahkamah Agung, Aha. perkara-perkara yang dari Pengadilan Negeri Medan di sekitarnya wilayah Sumatera Utara itu banyak itu. Kan gitu. Artinya kan banyak. Iya, Tapi iya. mungkin ada perkara-perkara yang spesifik masalah, mungkin masalah tanah kan Iya, gitu. iya. Kebanyakan kan masalah warisan gitu. Nah, jadi ya kalau kau mau jadi pengacara ya ke Jakarta lah. Di situlah tolak ukurnya. Di situ semua berkumpul. Di situ bisnis. Nah itu. Akhirnya saya memutuskan, karena sejak di 3 bulan saya terima ijazah saya belum dapat pekerjaan sama sekali di Medan kan gitu. Nah, akhirnya saya berangkat ke Jakarta tepatnya tahun 2005. Di 2005 saya berangkat ke Jakarta dan pertama sekali saya mengajukan lamaran pekerjaan itu di kantor pengacara. Oke. Tepatnya di Bogor. Aha. Jadi saya pertama kali menginjakan kaki ya di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Dari kampung langsung ke Bogor. Iya. Waktu itu masih pakai alat transportasi ALS ya. LS ya. Bus ya zaman dulu Iya, ya. iya. Itu sangat legend tuh, Ah. ALS sampai sekarang kan. Aha. Itu 2005 saya di Bogor. Nah, saya masuk di kantor pengacara Charles Pasaribu. Mhm. Charles Pasaribu dan rekan. Jadi beliau itu kebetulan in charge di kasus-kasus yang menyangkut perbankan ya. Oke. Jadi beliau memiliki klien tetap Bank Pegadaian Rakyat. Mhm. Jadi saya belajar di situ selama 2 tahun kurang lebih, memenuhi ketentuan magang yang diatur oleh. Ya, seorang betul. calon avokat ya. Betul. Oke. Nah, jadi saya menghabiskan waktu 2 tahun full di sana ya. Mhm. Untuk mengetahui bagaimana sih belum jadi advokat ini kan gitu. Nah, jadi syukur saya bisa menjalaninya, saya dan setelah Itu bro, waktu magang itu dapat apa nggak tuh? Dapat gaji nggak tuh? Karena kan dengar-dengar kalau masih baru-baru tuh nggak dikasih gaji. oh iya Cuma memang dikasih makan doang atau gimana gitu. itulah saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa saya orang beruntung. Saya dipertemukan dengan orang yang baik gitu ya. Kalau untuk sekarang ukurannya ya, karena saya banyak juga teman-teman yang baru mau menjadi advokat gitu kan, untuk mencari kantor magang susah. Untuk magangnya nggak dikasih ya? Terus ada juga untuk bila perlu dia ngasih uang gitu loh, Supaya bisa magang. Itu. Makanya saya bilang, saya harus katakan lagi-lagi saya beruntung. Memang pengacara ini apa? Pekerjaannya seksi ya. Sampai orang mau jadi mau magang di kantornya pun harus dikasih kan? Itu dia salah satu yang mungkin saya akan nanti kasih kenapa sampai begitu kan? Dan kita coba nanti mudah-mudahan itu bisa menjadi membentuk opini ya, membentuk opini di dalam kawan-kawan atau adik-adik yang mungkin akan menjadi advokat. Iya. Tapi saya akan ceritakan dulu bahwa saya mendapatkan gaji. Saya katakan saya mendapatkan gaji. Oke. Nah, yang walaupun mungkin kalau saat itu kan ada istilah UMR ya. Nah, saya tidak berharap itu sebenarnya. Yang penting saya dikasih transport ya untuk bisa magang. Itu aja. Saya sudah sangat bersyukur pada saat itu. Nah, nggak cerita di tahun 2005 saya mulai magang. Di 2006 waktu itu sudah ada terbuka pendaftaran ujian advokat, yaitu yang diselenggarakan oleh Pradi pada saat itu, karena Pradi pada saat baru terbentuk kan gitu ya, sesuai dengan mandat dari Undang-Undang 1823 kan 2003. Jadi pasti 2 tahun itu kan sosialisasi kan gitu. Betul. Jadi pas di situ dia momen pembukaan pendidikan. Waktu itu masih KKI ya, Komite Kerja Avokat Indonesia ya. Itu kan KKI yang sudah terbentuk ya. Iya. Nah, jadi Pradi sudah terbentuk lah. Betul. Nah, jadi saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan waktu itu di Trisakti, kampus Trisakti yang di Grogol. Iya, jadi saya dari Bogor, dari Terminal Barang Siang naik bus sampai ke depan kampus yang di Grogol ya kan gitu. Kan ada kebetulan langsung ya. Jadi nggak susah pada saat itu memang. Jalan kaki lah ya. Iya. Jadi pada saat kita curi-curi waktu lah. Yang penting kita udah komunikasi sama bos kan gitu, pimpinan kantor. Bang, saya izin bang, ini mau PKP ya? Oh ya. Beliau kan langsung dengan senang hati ya.
Pak, jadi kita dari jam 3 siang itu sudah berangkat dan sampai di Grogol jam 5. Udah start kan jam 5 kan, sampai malam gitu. Jadi saya ikut 3 bulan kurang lebih pendidikan, jadi langsung ikut ujian lulus gitu ya. Jadi Waktu itu kalau nggak salah pertama ujian tuh di Senayan ya, Istora Senayan ya. betul, Ah. betul sekali. Jadi di daerah Senayan kita ujian pada saat itu. Iya. Nah, jadi itulah ujian pertama yang diselenggarakan oleh Pradi. Betul. Jadi saya dilantik tahun 2008, angkatan pertama lah kami. Jadi itulah kilas balik saya kemudian menjadi advokat. Nah kemudian saya kan sudah dilantik nih. Jadi mau saya apakan ini? Lisensi ini kan gitu. Tentu harus saya pakai ini kan gitu. Iya. Jadi, tapi saya belum punya wadah pada saat itu. Karena kebetulan saya kan baru keluar dari Bogor. Saya harus tinggalkan Bogor. Karena kalau saya di Bogor, maaf nih, kebetulan di sana perkara yang kita tangani di kantor hanya kasus-kasus yang ditangani di kantor klien tetapnya. Jadi di Bank Berfasir Harja itu, namanya Bank Berfasir Harja. Jadi pekerjaannya konsumasi. Jadi kita butuh tantangan gitu ya. Kasus yang baru, pengen gimana sih? Karena kita juga mengikuti perkembangan juga teman-teman yang jadi advokat kan. Wah, sudah hebat. Si Anu sudah hebat, si Anu kan begitu. Jadi kita pengen mencari tantangan gitu ya. Jadi saya akhirnya memutuskan saya pindah ke Jakarta, dan itu saya numpang dulu di kontrakan teman di daerah UKI sana. Jadi kantor yang saya cari pertama itu adalah kantornya RO Tambunan. Oh, oke. Jadi lagi-lagi cita-cita bro itu figurnya RO tuh membuat bro tuh kepengen gimana sih bisa bekerja di RO Tambunan. Justru sekarang malah waktu itu justru kecapaian di kantornya kan gitu. Kalau dulu kita hanya memimpikan gitu kan. Hanya lihat di TV iya, ya. hanya lihat di TV. Kok bisa langsung saya di kantornya RO Tambunan kan gitu. Ternyata jadi kenyataan kan gitu. Jadi saya akhirnya berada di kantornya RO Tambunan. Kebetulan kantor RO Tambunan itu kan ada di Majapahit. Di Majapahit dan di Cibubur, jalan alternatif Cibubur. Nah, saya dari Cawang ke alternatif Cibubur selalu. Jadi, tapi saya lebih sering yang mangkal yang di alternatif Cibubur, karena rumah beliau dekat di alternatif Cibubur ya. Jadi, saya di kantor beliau kurang lebih setahun. Dan lagi-lagi nih, saya harus katakan memang saya agak kurang beruntung di situ. Kenapa? Karena kebetulan masa-masa kejayaan beliau sudah habis, agak bener kan gitu. Jadi saya melihat teman-teman di sana itu sudah nggak ada lagi yang yang kita terkenal kayak zaman dulu. Katanya ada Bang Petrus Celestinus. Itu adalah orang-orang yang dulu bareng dengan Pak RO. Masuk ya. Itu dulu kan saya pikir bisa ketemu dengan abang itu, rupanya nggak ada lagi. Masuk juga yang tergabung tuh tim TPD lah, seperti Relativa yang kemudian jadi anggota dewan dari PDIP. Trimedia Panjaitan, ada juga katanya pada saat itu. Jadi saya pikir saya bertemu dengan orang, rupanya mereka juga sudah punya kantor masing-masing kan gitu. Jadi kita di kantor itu sudah nggak banyak orang lah. Jadi dan kasusnya juga nggak terlalu bervariasi ya. Jadi makanya, dan kondisi beliau juga pada saat itu sudah tidak begitu sehat karena sudah usia sudah tua, kurang lebih 75 tahun pada saat itu. Memang sangat sudah tidak begitu memberikan perhatiannya secara full lah untuk kantor gitu ya. Jadi diserahkan kepada putrinya. Jadi itulah 1 tahun saya di sana menangani kasus-kasus. Nah, kemudian saya mencoba tantangan baru lagi di beberapa kantor. Jadi bisa saya hitung dalam 4 tahun itu saya pindah-pindah kantor itu sudah ada 5 atau 6 kantor itu sudah. Ya biasa itu di dalam dunia pengacara kan cari-cari gitu. Tantangan baru jadi. Gitu, Bang. Iya. Tapi ngomong ini Bro Sigop ini udah berkeluarga apa belum? Oh iya, aduh. Ini kadang-kadang pengacara ini, dunia pengacara ini banyak ini ya, godaan-godaan. Jadi saya mau tanya sama Bro ini udah berkeluarga belum nih? Oh iya. Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya ya mungkin untuk pengacara pertanyaan yang wajar ya. Karena apa? Karena banyak juga mungkin pengacara itu yang keasikan
keasikan sehingga dia lupa untuk menikah. Oh gitu ya. Tapi saya memang sempat lupa untuk menikah. Tapi syukur saya sekarang sudah menikah walaupun terlambat. Oh Nah, gitu ya. Jadi saya menikah di usia 38 tahun. Hmm. Abang bayangkan 38 tahun. Iya iya iya. Bukan ya, tapi kalau zaman sekarang tuh 38 tuh masih muda juga dibilang. Iya Masih memang. muda. Tapi kalau kita hitung-hitungan, kalau soal produksi, reproduksi kan gitu sudah terlambat kan. Ini di angkatan kita sudah yang bisa, sudah ada yang sekolah SMP, Iya, SMA iya. bahkan anak sudah ada. Iya, iya. Jadi, kan ada keterlambatan generasi. Iya betul. Jadi apalagi orang Batak itu kan yang masih kuat adatnya, Iya. itu sangat pengaruh kan. Iya iya. Generasi kita bisa nanti ketinggalan kalau kita Hmm. terlambat menikah. Itu. Jadi saya sudah menikah bang, saya punya anak satu perempuan masih 2 tahun. Oke oke Iya. ya. Jadi kawan-kawan nih yang Hmm. nonton channel kita ini Bro Sigo udah menikah loh, karena wajahnya masih kayak apa, ABG. Bisa aja sih. Jadi jangan salah nanti loh, ini sudah menikah dia, sudah punya anak satu ya. Jadi kawan-kawan yang di luar sana, cewek-cewek ya jangan jadi penasaran ya, udah jelas nih. Dua kan lo bang supaya nambah lagi. Iya iya iya. Jadi oke, jadi ini menarik ya. Itulah perjalanan Bro Sigo yang saya Betul. kenal. Dia adalah seorang pengacara yang lurus ya, kalau bahasa orang street lawyer. Jadi dia nggak mau belok-belok ya, kalau bilang A, B, karena saya pernah kerja sama beliau. Waktu saya bilang waktu sama beliau coba ke sana, karena dilihat beliau rasanya ada sesuatu yang agak-agak belok, dia bilang saya nggak mau bang, dia bilang. Nah ini yang saya suka dari ini Sigop ini dari dulu. Jadi dia nggak ada mau pura-pura seakan-akan dia jalankan, padahal dia nggak jalankan. Kalau memang dia bilang jalankan, dia jalankan. Kalau dia rasa memang kasus ini layak untuk dibela, walaupun dia harus menanggung biaya sendiri, dia akan tanggung gitu ya. Nah, terkait dengan itu, Bro Siko, kasus apa yang Bro tangani yang sangat menarik yang sudah selesai ya terkait kasus itu? Apa kendala-kendalanya dalam penanganan kasus itu? Tuh. Wah ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, Kayaknya ini intinya ini. Jadi sejak kita jadi pengacara memang, karena kita kan sudah beberapa kali pindah-pindah kantor nih. Jadi kalau dihitung perkara itu sudah banyak sebenarnya. Ya, ya. Di kantor A, di kantor B dan seterusnya udah banyak gitu. Tentu ada beberapa perkara yang berkesan di kita kan. Jadi saya cerita dulu nih untuk kasus yang saya tangani. Ya. Yang murni saya tangani maksudnya. Ya, ya. Nah, jadi Bro sendiri yang nangani ya? Iya, Nggak karena ada campur-campur lain ya? Iya, karena selain saya juga jadi partner di beberapa kantor, saya Iya. juga punya sendiri. Punya kantor sendiri. Nah, itu kantor yang perkara yang kita tangani sendiri juga Iya, kan. Gitu. iya, iya. Nah, kalau memungkinkan besarnya ke perkara, misalnya finansial yang memungkinkan, bisa aja kita ajak teman kan gitu. Iya, iya. Tapi kebetulan perkara ini memang bukan perkara yang secara finansial begitu menggoda, tidak. Jadi saya sangat tertarik dengan kasus ini karena satu, yang mengalami adalah teman. Oke. Nah, dan karena memang tidak bohong kalau kita memiliki kedekatan, kita pasti berusaha untuk menangani kasus tersebut. Iya. Nah, jadi kebetulan teman saya ini bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang metal. Nah, jadi dia curhat ke saya, Bang Sigop, saya di PHK nih bang, katanya. Oh, dia karyawan? Iya, dia Oke. karyawan. Loh, kamu di PHK? Terus apa buktinya kamu di PHK? Saya berkomunikasi dengan dia lewat telepon. Terus dia mengatakan, oh saya nggak pegang apa-apa bang. Oke, gini aja deh. Saya saranin kamu pergi ke kantornya besok. Kerja aja seperti biasa. Seperti biasa aja kerja. Nanti kalau kamu nanti di kantor ada upaya-upaya yang membuat kamu tidak nyaman, ya berdebat aja lah. Apa-apa. Nah, itu kan kamu kan lagi memperjuangkan hakmu, saya bilang. Nah, nanti kalau memang harus terpaksa kamu diperlakukan tidak nyaman,
entah diusir, tantang saja mereka perusahaan itu, ya. Buktikan kalau memang saya sudah dipecat. Mana buktinya? Tantang saja. Ya. Saya sarankan begitu pada saat itu. Jadi memang langsung dilakukannya, besoknya dia langsung ke kantor. Oke, Nah. dia kenapa di PHK? Nah, itulah yang kemudian dia kejar. Oke. Di kantor, sesampainya di kantor dia memang betul yang seperti saya perkirakan, dia akan mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dari Kayak dipersekusi perusahaan. gitu ya? Iya, seperti mau diusir gitu kan. Oke. Oleh tentu yang ditugaskan security dong kan Iya. gitu. Nah, jadi dia mau diusir. Jadi dia berargumentasi dong. Dia berdebat dengan itu. Terakhir dia bilang begini. Loh, saya ini masih karyawan di sini. Ya. Kalau kamu mau usir saya, apa dasar kamu? Kalau kamu mau usir saya, tunjukkan saya bahwa saya bukan karyawan di sini. Nah, bingung dia, security-nya. Makanya dia menghadap ke personalia. Oke. Nah, dia diskusikan ke personalia. Nah, ini singkatnya secara berjam-jam dia ditempatkan di kantor tapi nggak ada kerjaan gitu. Oh, pokoknya dibikin nggak Iya, salah ya? jadi Nggak ada kerjaan dikasih? ya nggak ada. Jadi Oh. dibikin di ruangan kayak lampunya dimatiin kan gitu, Oh, nggak gitu. bisa gitu. Jadi pokoknya dibikin setidak nyaman mungkin Mhm. sehingga dia bisa pergi, tapi tidak kan gitu. Iya, tapi Ya, dia tidak lakukan itu. Tidak, dia tetap bertahan saja. sesuai saran saya kan. Iya. Jadi barulah kemudian bereaksi personalia perusahaannya. Mhm. Jadi dipanggillah dia menghadap. Jadi singkat ceritanya dikeluarkanlah surat pemutusan hubungan kerja. Oke. Nah, surat pemutusan hubungan kerja setelah dibaca, di sini menyebut bahwa kondisi kerja tidak bagus. Kondisi, Kodito ya? ya kondisi kerjanya tidak bagus, saya kan. Oke. Nah, baru setelah dia terima itu dia pulang dan serahkan ke saya. Oke. Sebentar bro, Mm-mm. apakah dalam undang-undang ketenaga kerjaan itu masuk itu terkait dengan kondisi kerja? Yang setahu saya kan kalau misalnya dia melakukan pelanggaran, kan begitu, melakukan tindak pidana. Nah, kondisi kerja itu apa masuk? Jadi kalau di dalam undang-undang itu tidak termasuk. Nah, Tidak ada alasan-alasan untuk memutuskan hubungan kerja itu kan kondisi harus tidak. ada ini dong, Ya. peringatan Ada 1, 2, peringatan. 3 kan? Iya betul. Nah. Harus ada peringatan 1, kedua dan 3 itu. Iya. Kan. Nah, itu tidak ada. Mhm. Nah, makanya ketika saya mendapatkan itu surat, baru saya tanya dia, Mhm. kondisi kerja ini, apakah kamu pernah mendapatkan surat teguran? Mhm. Baik langsung atau tidak langsung? Iya. Dia menjawab sama sekali tidak pernah. Oke, cukup. Nah, besok serahkan saya bukti-bukti slip gaji segala macam yang saya butuhkan. Kita akan bikin surat kuasa, kita akan menemui perusahaan. Mhm. Ya, singkat cerita, Apa yang di pikiran Bro Sigop pada saat itu sehingga Bro langsung berpikir, udah saya tangani perkara ini. yang membuat saya spontan langsung nggak perlu banyak berpikir, ya karena memang tidak ada itu teguran itu. Mhm. Itu yang meyakinkan saya. Bro Jadi- nggak berpikir kalau saya menangani perkara ini, Hmm. mau nggak mau nanti saya kesana operasionalnya gimana? Saya Gitu. sudah tahu, Oh. dia, karena itu saya bilang tadi di awal, karena kita kenal ya, Oke. itu mempengaruhi psikologi kita, kedekatan kita dengan klien ini kan. Ya, ya. Jadi bayangkan saja lah bang, dia dengan gaji 4,5 juta sebulan kan gitu, 4,5 juta sebulan. Apa waktu Bro Sigop di PH itu gimana apanya tanggapan dari pihak perusahaan? Apakah ada yang menganggap seperti seolah-olah nggak bakalan lah menang gitu? Ya yang pasti kita merasakan kita dianggap enteng lah ya, karena dia pikir kita menyerah kan gitu. Karena Bro Sigop sendiri yang maju. Iya, memang saya sendiri. Kebetulan satu rekan Edwin Tambunan, Oh, saya ajak waktu itu oke. sebagai teman untuk menangani perkara, tapi saya lebih banyak intens di lapangan langsung. Jadi sejauh yang kita hadapi, pihak pengacara sangat tidak kooperatif. Oh, oke. Ya, mereka- Seperti apa mereka? Seperti biasanya mereka berkomunikasi dengan kita itu ya normatif sih sebenarnya. Cuman kadang hari kita dengar bahasa-bahasanya yang agak-agak mengintimidasi sedikit lah ya. Lalu bro nggak usah lah lanjutkan ini, pasti kalah katanya gitu ya. Percuma, dia bilang gitu ya. Percuma gitu kan. Oke. Nah, tapi justru itu makin melecut kita gitu. Kita Membuktikan bahwasanya apa yang lu pikiran tuh akan Betul. membuktikan gua bisa menang. iya, Oh gitu. kita justru semakin terlecut. Iya. Ya, saya buktikan kasus ini akan menangkan kan gitu. Jangan Anda sepele. Iya, iya. Ya, kita akan berhadapan. Itu komunikasi yang kita bangun pada saat sebelum
bertempur di pengadilan Iya. kan gitu. Iya, jadi nah kemudian setelah kasasi putus, udah keluar putusannya. Nah, yang repot sekarang mengeksekusi. Aha. Kan gitu. Oh, udah putus mau eksekusi mah susah ya? Susah karena apa? Aha. Karena kita juga kan sudah kasih surat Iya, iya. supaya dilaksanakan secara sukarela. Iya, Ya, betul. standar lah itu ya. Betul, betul. Kita pengacara begitu, kita Iya. suratin dulu kan daripada kita nanti melalui pengadilan kan gitu. Mhm. Kalau bisa kita selesaikan apa kenapa tidak kan gitu. Iya. Nah, nggak dianggap sama sekali. Tidak Oh, nggak ada respon dianggap sama mereka? sekali. Tidak sama sekali. Mhm. Wah, saya berpikir, aduh apa yang mau saya sita ini asetnya kan gitu. Iya, iya. Untuk mau mengeksekusi ini. Nah, saya bilang, ya saya cari rekeningnya, Oke. rekening yang paling efektif Rekening dari perusahaan. perusahaan. Iya, Wah, sampai begitu. iya Oh. karena kalau kita gedung yang mau kita eksekusi atau aset berupa harta tidak bergerak, Mhm. pasti akan lebih susah, Mhm. gitu ya. Pasti agak lebih susah itu. Kalau dibandingkan dengan nomor rekening. Mhm. Kalau nomor rekening kan dia kan perintah pengadilan kan bisa Wah, langsung. sepertinya seru sekali ngobrolnya nih bapak-bapak. Mhm. Mau minum apa nih Pak? Kopi, susu, atau apa? Wah, kita ditawari sama Wah. ini. Wah, cantik juga ini Bang Fernando ini, stafnya ini. Iya, iya, iya. Saya Boleh, boleh boleh. saya minum kopi aja, kopi ya, kopi ya. Kalau saya yang manis-manis lah. Yang manis-manis ya. Apa yang manis? Seperti ini ya, Seperti orangnya. orangnya. Sebentar ya Pak, saya buatkan dulu. Oke. Ah. Jadi terus Nah. gimana? Jadi kalau dia rekening, kalau atas perintah pengadilan, Mhm. dia bisa langsung berhubungan langsung ke bank untuk mendebit uang sejumlah yang kita mintakan. Oh gitu, Iya. aturan mainnya. Iya. Jadi berarti bro mengajukan ke pengadilan. Waktu itu belum. Oh, belum. Tapi masih terpikirkan. Oke. Nah, tapi saya mengajukan unmanning ke Mhm. pengadilan. Tapi Oke. saya tidak belum menyebutkan aset yang mau disita. Oke. Nah, disitulah mungkin kita agak terbantu karena belum kita mengajukan benda-benda yang mau kita sita, tapi melalui pengadilan sudah menegur perusahaan dan Makasih Putri. terima kasih Ini Bu Bapak Putri. sirup ramuan Ya Kak. dulu terima kasih. Waduh enak sekali nih. Iya, silakan diminum ya Pak. Baik baik. Nah, jadi gitu bang. Jadi kita belum memasukkan detail benda-benda apa yang mau kita sita, ajukan. Ya. Tapi keburu pengadilan menegur pihak perusahaan Oke. dan dia mau melaksanakan. Mhm. Tapi melaksanakannya lewat konsinyasi, lewat pengadilan. Oh ya. Jadi kita terima dari pengadilan pembayarannya. Jadi itulah Pak. Jadi itulah kira-kira singkat. Jadi aku pikir cukup menarik ya karena untuk membayar 9,5 juta ya. Pada saat itu ya. perusahaan Tahun berapa tuh, bro? tahun 2017. 2017 ya. Nah, 2017 perkaranya 2014. Oh, oke. Ya. Nah, jadi Hanya memperjuangkan yang begitu Iya. sebenarnya kecil ya. kecil sebenarnya, tapi agak susah banget gitu loh. Ah. Perusahaan mau karena putusan sudah ingkrah. Ya. Jadi antara ingkrah dengan eksekusi ada kurang lebih 1 tahun itu. Oh, Itu. lama sekali ya. Gitu. Jadi itulah kita melihat proses itu memang makanya menarik buat saya. Gitu loh. Wah, ini nggak habis pikir dah. Ini kalau kita bicara ekonomi kan nggak ini lagi Iya. sebenarnya. Ya. Nggak ekonomis lagi tuh. Nggak ekonomis lagi. Hanya mengharapkan 9 juta untuk masa tunggunya 3 tahun ya. Iya. Nah, Jadi yang saya memetik nilai dari situ ya mungkin ya karena ini gengsi ya. mhm. Sudah menyangkut gengsi perusahaan ya. Padahal kalau dia mau bicara pengeluaran ya pasti dia bayar lawyer juga. Iya, iya. Betul, betul. Iya kan? Pasti lebih dari situ. Seperti gitu. Lebih dari situ dia Pasti bayar. dia dapat. Dia nggak tanggung dia menyewa lawyer 2 orang. Aha. Ya. Terlepas apakah itu pengacara tetapnya atau tidak ya. Iya, iya. Tapi kalau sejauh yang saya alami, kalau kita walaupun punya klien tetap, kalau itu lawyer ya? kalau itu memang sudah menyangkut di pengadilan, Mhm. itu beda lagi. Iya, iya. Kan gitu. Operasional pasti Operasional ada beda lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi saya yakin lebih besar dari nilai yang kita tuntut, yang dia harus keluarkan untuk membiayai operasional lawyer Mhm. oleh pihak perusahaan. Tahu-taunya langsung diserahkan ke lawyer. Dan saya khawatirnya mungkin
saya mungkin sebagai otokritik juga buat kita lawyer-lawyer ini juga. Mhm. Ya mungkin lawyer ini entah bagaimana menyampaikan argumentasi kepada klien supaya menahan. Ya, karena memang kita juga bisa melarang lawyer juga. Ya udah kita ikuti aja proses hukumnya kan, memang nggak salah juga kan? Nggak salah. Ya kita habiskan aja lah sesuai yang ditentukan undang-undang. Iya, Waktunya kan gitu. Ah. Nggak salah juga memang. Tapi saya pikir empati kan ada di situ harusnya. Iya. Kita kalau lawyer punya empati dong kan gitu. Atau juga yang kita perjuangkan juga nggak seberapa kan. Betul. Gitu. Harusnya kita empati mungkin di situ yang perlu bermain. Jadi bukan hukumnya. Iya. Iya. Terhadap orang kecil ya. Iya. Kalau hukum itu kan memang saya tidak pernah mempersoalkan pengacaranya, tidak. Karena memang sesuai aturan yang bermain kok. Iya. Dihabiskan waktunya upaya hukumnya dilakukan kan. Iya. Nah, tapi ya yang saya kritisi sebenarnya lebih kepada nalurinya sebagai advokat untuk mempertimbangkan kasus-kasus itu selayaknya ada ekonomisnya gitu kan. Iya. Berpikir Harusnya ekonomis. ada pertimbangan dia apa kalau memang ini menyangkut memang nilai cukup besar mungkin harus fight ya. Boleh. Tapi kalau kecil gini kenapa harus di fight gitu loh? Kasian juga kepada karyawan itu ya. Iya, nggak ekonomis. Iya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, jangan-jangan dia sudah mengeluarkan lebih, perusahaan mengeluarkan lebih dari yang kita tuntut, kan Iya. gitu. Itu karena ada juga mungkin supaya saya dapat pekerjaan, maaf nih, saya juga kan begitu kan, supaya Iya. tetap ada pekerjaan lawyer kan gitu. Iya, bisa Iya kan, juga. kan bisa. Iya. Beda pengadilan ya, beda kuasa kan gitu. Betul. Kan gitu bang. Saya setuju. Jadi cuman kalau gitu kan misalnya kalau yang dituntut oleh karyawan berapa PMTK misalnya, kalau itu wajar lah ya kan. Kenapa yang saya apakan sesalkan kenapa ini loh HR ya HRD dari perusahaan itu kenapa harus mempersulit ya kan, hanya dengan nilai 9 juta kenapa dia tidak langsung membayarkan kan gitu. Iya. Ataukah mungkin dia mau bikin efek terapi kepada karyawan kontrak lain. Kami berdebat habis dengan jaksa penuntut umumnya untuk mendapatkan berita acara BAP. Hanya itu saja. Kami berdebat habis itu. Kami menjumpainya di kantor mereka di Kejaksaan Negeri Cikarang. Karena kebetulan di sidang di Pengadilan Negeri Cikarang. Kebetulan kan berdekat-dekatan itu jaksaannya dengan pengadilannya. Jadi kami berdebat, tapi pada saat itu mereka tidak memberi. Loh, juga. Itu kan hak dari ini. Justru itu. Penasihat hukum. Justru itu. Kenapa Bro nggak minta di ruang persidangan supaya hakim memerintahkan kepada jaksa untuk memberikan? Oh iya, kami minta dulu sebelum masuk persidangan, tentu. Karena ini kan belum masuk persidangan ini. Iya. Nah, kami pada saat ditunjuk sebagai kuasa, ketika kami tekan hari ini surat kuasa, besoknya kami menjumpai dulu jaksa penuntut umum. Oke. Nah, jadi agenda sidang adalah 2 hari berikutnya. Iya. Nah, jadi kami minta dulu ke kejaksaan. Iya. Ternyata mereka tidak baik, tidak memberikan, kan gitu. Tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif. Kita memang pada saat itu ribut. Kita ribut dengan jaksanya, dengan saudari J. Saya singkat aja JS. JP. Nah, kemudian ya udahlah, kita minta aja nanti di pengadilan seperti yang tadi yang pertanyaan Bang. Kemudian sidang pertama pada saat pembacaan dakwaan kami protes kepada hakim. Iya. Supaya majelis hakim belum memulai persidangan sebelum memerintahkan jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara termasuk dakwaan. Iya. Karena dakwaan juga belum diberikan. Oh, oke. Nah, itu salah satu yang perlu dikritisi terhadap penegak hukum jaksa penuntut umum. Sering itu terhadap terdakwa pada persidangan-persidangan yang akan disidangkan pertama kali tidak diberikan surat dakwaan. Oke. Jadi diserahkan pada saat persidangan aja. Ini kita sudah mendampingi dia sebagai kuasa hukum. Apalagi yang tidak didampingi penasihat hukum. Kita bisa bayangkan sama sekali tidak diberikan. Sering itu terjadi. Bisa dilakukan riset terhadap itu. Oke. Nah, begitu banyaknya itu terdakwa-terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum, tidak diberikan surat dakwaan. Nah, kami protes ke hakim pada saat itu supaya diserahkan kepada kami, dan hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyerahkan. Dan akhirnya pembacaan dakwaan pada saat itu ditunda sebelum itu diserahkan. Oke. Nah, jadi
ya memang sih agak repot jadinya. Sidang jadi tertunda kan gitu. Iya, iya. Bukan jarak yang dekat dari kita, dari domisili kita Malah di memakan Jakarta. biaya ya. Iya. Tapi itulah risiko kan Iya, gitu. iya. Kita ingin prosesnya benar kan Iya. gitu, sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP kan Iya, gitu. iya. Kan rule-nya kan di situ. Iya, betul, Nah, betul. jadi kami untuk meminta itu walaupun sudah diperintah hakim, jaksa belum juga memberikan. Wah, Nah, mungkin entah apa karena dia melihat kita mungkin agak temperamen memintanya, mungkin jadi udahlah sekalian aja lah dipersulitkan gitu. Nah, jadi akhirnya diserahkan tapi tetap tidak melalui jaksa penuntut umum. Akhirnya hakim menengahi, memerintahkan panitera untuk menyerahkan ke kami. Oh. Bayangkan, itulah Gitu ya? pembangkangan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tidak mau melaksanakan perintah hakim. Itu perintah hakim. Iya, iya. Ya. Nah, jadi coba Bro kan bilang tadi Bro pernah juga nangani perkara yang klien Bro melakukan tindak pidana. Iya. Nah, gimana tuh? Nah, kalau ini kasus yang pertama tadi spesifiknya kasus 303 perjudian. Jadi togel. Jadi klien kami ditangkap, ditahan dan diproses di BAP oleh kepolisian. Laki sampai tersangka dan sampai terdakwa. Dan kami ditunjuk sebagai kuasa pada saat di kursi terdakwa. Jadi kami tidak menangani dari awal. Jadi sudah diperhadapkan di pengadilan. Jadi kasusnya pada saat itu dia adalah karyawan di sebuah bengkel di daerah Bekasi. Karyawan teknisinya di situ. Jadi dia ditangkap dengan barang bukti handphone dan uang, dan di handphone itu ada SMS pesan nomor angka keberuntungan, Ya. togel gitu ya. Tapi apakah itu handphonenya dibikin jadi Ya, barang bukti. Barang bukti. Ya. Oke. Itulah yang jadi pintu masuk dari penyidik. Oke. Dikembangkan, tangkaplah beberapa orang, Oke. dan kebetulan kami hanya menangani beliau itu yang Itu ditangkap di bengkel. barang bukti itu disita penyidik sesuai dengan KUHP nggak itu? Tertangkap tangan dia itu? Jangan seperti yang kemarin viral itu, tiba-tiba ada penyidik bilang ada polisi bilang, boleh meriksa HP. Oh. Nah, itu gimana Nah, tuh? kalau itu setelah kita kan sama sekali pada saat itu belum memiliki dokumen apa-apa ketika kita sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah untuk mendapatkan berita acara. Berita acara, apakah berita acara penangkapan, berita penahanan, terus penyitaan, penggeledahan, macam itu diatur dalam pasal 72 dan 75 KUHP. Itu kan 72 atas permintaan daripada tersangka atau kuasa hukumnya kan boleh meminta itu kan. Nah, jadi ini yang menjadi menariknya di sini. Pada saat kami menghadap kepada jaksa yang ditunjuk untuk menangani klien kami ini di pengadilan, inisialnya JP, ya. Gimana tadi masalah akhirnya diberikan jaksa ya? Tidak, bukan jaksa yang memberikan. Oh, jadi panitera. Panitera. Oke. Atas perintah dari hakim. Ya. Jadi enggak mereka ya, enggak dilaksanakan mereka sesuai Tidak. KUHP ya. Padahal Bayangkan perintah. penegak hukum, seorang advokat, sigop meminta dakwaan, berita acara, pemeriksaan nggak dikasih seorang penegak hukum lain. Ya, jadi ya ini yang saya mengapa ke ini seluruh masyarakat ya, supaya saudara-saudara melek hukum. Bayangkan seorang pengacara aja meminta secara patut yang diatur dalam KUHP di depan persidangan, itu JPU nggak memberikan ya. Jadi disinilah kepada masyarakat ya, melalui channel ini kami menghimbau ya juga kepada penegak hukum lain ya, supaya kita sama-sama inilah taat hukum ya. Taat hukum, kita menghormati hukum sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Karena kita kan caturwangsa itu 4 ya. Hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Ini sama-sama penegak hukum ya. Jadi harus sama-sama menghormati lah ya. Melalui pengalaman dari Bro Sigop ini ya, masyarakat luar pasti akan bertanya-tanya
kalau kami nggak didampingi pengacara gimana lagi kan? Ya. Sedangkan seorang pengacaranya nggak ini, ya. Nah, jadi banyak yang mau kita bahas kepada Bro Sigop ya. Tapi memang kalau saudara mau Bro Sigop lagi nanti kita bikin sebagai narasumber, nanti ketik ya di komen supaya Bro Sigop dipanggil lagi kan gitu. Nah ya kan, jadi supaya lebih menarik lagi nih ya. Jadi apa kesan-kesan Bro Sigop? Mungkin kasih closing statement buat channel kita nih. Sebagai penutup atau closing statement dari saya amat tertarik untuk mempertegas apa yang tadi Bang Fernando sampaikan, bahwa mendengar biasa itu ada game yang mengatakan pengacara itu membela yang bayar. Nah, itu saya tegaskan, itu sepenuhnya tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Saya bilang sepenuhnya tidak benar. Mungkin ada, tapi kalau secara idealnya tidak. Ya, ya. Karena kehadiran seorang pengacara di dalam mendampingi kepentingan klien adalah untuk memastikan bahwa klien itu hak-haknya terlindungi. Ya. Apa mungkin kesan Bro Sigop untuk channel YouTube kita nih? Kasih masukan untuk channel Fernando DiCaprio, saya kira ini saya katakan memang sangat bagus, dan saya kira kedepannya akan semakin lebih seru pembahasan hukumnya ya, karena ini mengambil segmen di bidang hukum. Tentu nanti saya harap Bang Fernando akan memanggil narasumber yang lebih kompeten ya, lebih kompeten. Jadi ini akan memberikan pembelajaran terhadap masyarakat luas, mengadvokasi masyarakat luas untuk mengetahui seberapa kompleks hukum itu. Ya, mungkin selama ini kan kita dihadangkan banyak sekali masalah-masalah hukum yang kita dengar lewat televisi atau media-media yang sekarang berkembang pesat, WhatsApp dengan Facebook dan segala macamnya itu. Tapi kalau di sini saya ingin memohon kepada pemilik akun Fernando DiCaprio untuk lebih fokus untuk masalah-masalah hukumnya, daripada politiknya. Jangan dulu politik. Nah, ini sangat menarik ini hukum ini. Kalau bisa sampai ke pedesaan, karena teknologi kan sudah menjangkau semua sekarang. Ya. Nanti semoga ini nanti mendapatkan tempat di hati masyarakat luas, channel ini. Ya, itu Oke, Bro Sigop ya. Terima kasih Bro Sigop atas kedatangannya pada hari ini ya. Jadi saya mau kasih quote hari ini ya. Kata orang pintar, kebahagiaan yang besar adalah merasa cukup. Kekayaan yang paling besar adalah kesehatan kita. Yang terakhir, mau bilang musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri, supaya kita tidak berbenturan dengan hukum. Ya, kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, supaya channel ini terus bisa menyuarakan hukum dan politik, karena akan saya undang nanti seperti tadi kata Bro Sigop, banyak lagi nanti narasumber yang kompeten ya. Bro Sigop sih kompeten, yang lain juga kompeten. Ada kita bahas nanti masalah perbankan, kita bahas masalah PCR ini, kita bahas nanti masalah PKPU, semuanya akan kita undang sini ya. Jadi jangan lupa tetap di like, komen, share dan subscribe ya, supaya channel ini terus bisa berkembang ya. Tanpa saudara-saudara di luar sana, channel ini tidak akan berkembang. Itu aja dari saya. Fernando DiCaprio menyampaikan terima kasih dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Luar biasa.